Ketemu lagi sama Bias Paris, kali ini di program Dokter Lukas ya, seperti biasa. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah seputar kanker. Nah, kanker itu ada banyak banget ya. Baik kanker yang secara umum kayak kanker usus, kanker tulang, kanker kulit, maupun kanker-kanker yang spesifik yang menyerang gender tertentu. Seperti kanker payudara pasti hanya menyerang kaum wanita, kanker rahim itu juga kaum wanita. Tapi di luar itu juga ada kanker prostat, kanker testis itu juga menyerang pria dan lain sebagainya. Nah, kanker apapun itu kita akan bahas kali ini ya, tapi tidak secara saintifik karena sekali lagi aku bukan dokter, tapi kita akan melihat apa sih yang bisa kita petik dari penyakit-penyakit yang selama ini kita bahas dan akan kita bahas ke depannya. Kalau di minggu lalu kita udah ngebahas ya, salah satunya adalah materi kenapa kok orang itu udah tahu itu salah, udah tahu itu dosa, udah tahu itu merugikan tapi tetap dilakuin. Bahkan dilakuin mereka tahu itu beresiko gitu, kayak ngerokok, minum minuman keras, tidak menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau ngebahas fase setelahnya. Biasanya ketika orang sudah terkena penyakit tertentu ya akibat kesalahan mereka sendiri, katakanlah dia terkena kanker paru-paru karena dia sering ngerokok, atau dia mungkin terkena kanker usus karena mungkin dia suka makan gula dan mungkin dia punya obesitas, atau mungkin dia kena obesitas itu tadi bisa menyebabkan juga kanker payudara dan lain sebagainya. Yang mana biasanya kalau ngomongin kanker itu biasanya ketahuan setelah stadium lanjut ya. Di stadium awal biasanya belum ketahuan nih bahwa ada penyakit berbahaya yang sedang bersarang atau sedang mengintai seseorang. Nah, tahunya waktu udah parah-parahnya, seperti itu. Penyakit apapun itu yang disebabkan sama kesalahan sendiri di masa lalu, itu ada satu hal yang pasti dirasakan sama survivor atau orang yang mengidap penyakit itu ya. Salah satunya adalah merasa down atau merasa hilang harapan. Nah, seperti yang kita tahu ya, penyakit kanker itu adalah penyakit yang sangat sulit diobati. Walaupun bisa mungkin di stadium awal masih ada prosedur operasi di mana kankernya itu bisa diangkat sebelum menyebar ke organ tubuh yang lainnya, tetapi pasti ada rasa down dan rasa hilang harapan yang dirasain sama pengidapnya. Karena ketika tahu dia sudah divonis untuk sakit kanker, biasanya sudah stadium lanjut seperti yang aku bilang tadi, dan harapan hidupnya biasanya kurang beberapa hari doang, untuk kurang beberapa bulan doang. Intinya angka harapan hidupnya pendek banget, dan karena dia sudah tahu angka harapan hidupnya pendek banget, waktunya tinggal sedikit lagi, pasti dia merasa hilang harapan. Nah, tetapi hilang harapan ini nggak melulu orang-orang yang terkena penyakit kanker doang gitu ya. Orang yang dalam terkena masalah, terus orang yang lagi katakanlah terkena musibah, terkena masalah yang besar, masalah dengan orang lain dan lain sebagainya, itu juga bisa merasa hilang harapan. Apalagi ketika dia merasa gagal di salah satu hal yang sedang dia dalami gitu ya. Dia gagal dalam bisnisnya, gagal dalam sekolahnya, gagal dalam karirnya, gagal dalam percintaannya, gagal dalam pernikahannya dan lain sebagainya. Di sana tentu saja dia bisa merasa hilang harapan juga. Jadi belum tentu orang kanker doang gitu yang bisa hilang harapan gitu ya, tetapi orang yang secara fisik mungkin sehat itu juga bisa hilang harapan. Nah, tetapi perbedaannya adalah dimana mungkin kanker ini kita kasarnya hanya tinggal menunggu jawaban dari Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan lagi atau enggak gitu ya. Tapi kalau untuk hilang harapan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang aku sebutkan tadi, itu harapan kalian itu sebenarnya secara manusiawi itu masih besar banget, karena kalian masih hidup, itu artinya kalian masih diberi kesempatan seperti itu. Jadi harapan itu nggak akan pernah hilang ya ketika kita memang benar-benar berserah gitu. Ada masalah apapun kita berserah, ada kegagalan apapun kita tetap berserah, harapan itu masih tetap ada. Dari mana tandanya harapan itu mas? Ketika kalian masih diberi hidup, kalian masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk melakukan aktivitas, artinya harapan kalian untuk melakukan sesuatu itu masih sangat besar. Tergantung dari kita gimana kita mempersiapkan, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Apakah kalian mau gunakan waktu kalian untuk
menyesal, untuk nangis, untuk sedih karena merasa nggak ada harapan, atau kalian ketika gagal dan lain sebagainya tadi itu kalian pakai untuk bangkit lagi, kalian pakai untuk maju lagi gitu. Jadi ada dua pilihan nih, ketika kita merasa down, merasa hilang harapan ya, kita mau bangkit lagi, kita mau memperbaiki kesalahan yang sebelumnya, atau mungkin kita mau ya udah emang udah gitu aja deh, nggak usah diapa-apain. Nah itu pilihan dari kalian. Nah secara khusus untuk kanker yang tadi ya, untuk orang yang hilang harapan karena kanker, itu sesuatu yang bisa dibilang pasti gitu ya, karena terkena sesuatu yang sudah pasti bisa merenggut nyawanya dalam waktu singkat. Dan kalau misalkan sudah kadung, istilahnya sudah kadung, udah terlanjur gitu ya, tinggal kuasa Tuhan aja yang biarkan bekerja di situ. Kalaupun Tuhan tidak izinkan kalian untuk melanjutkan hidup kalian karena penyakit tertentu, nggak cuma kanker, tapi di sana seenggaknya dengan sisa hidup kalian bisa berbuat dengan sebaik mungkin. Kalian bisa pakai sisa hidup kalian itu dengan sebermanfaat mungkin untuk orang lain. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini dari episode Dr. Lukas, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.